Iya, sejak pertama kali aku melihatmu, kamu itu cantik. Enggak, kamu pasti bohong. Pasti kamu cuma mau menghibur aku aja kan? Enggak, Ren, aku serius, kamu cantik. Makasih Reza, aku pergi ke kelas dulu ya. Jessica, kamu hari ini dandannya tebel banget. Ya iyalah, biar gue kelihatan cantik di depan Reza. Ren, mendingan lo mundur aja deh. Muka lo sama Jessica itu bagaikan langit dan bumi. Gue lihat-lihat tompel lo makin gede tuh. Ini tuh tanda lahir, kata mama tompel ini spesial. Spesial gak tuh? Dia kira nasi goreng. Ren, lihat deh, wajah lo udah jadi cantik. Apa sistemnya udah bekerja? Ah, iya juga ya. Ma, aku pulang. Loh, nak, wajahmu kok beda ya? Iya, Ma, jadi cantik kan? Mama jadi sedih. Sedih kenapa, Ma? Ya, mama kehilangan anak mama yang cantik. Kok gitu sih, Ma? Ya udah, aku balik ke sekolah dulu, ada eskul. Kenapa mama nggak seneng gitu sih lihat wajahku yang baru? Apa wajahku yang sekarang masih kurang cantik? Ren, kok wajah kamu jadi berubah? Iya Reza, wajah aku sekarang udah cantik kan? Jujur aku lebih suka wajah kamu yang dulu. Kamu sekarang kayak bukan Ren. Iya sih, aku jadi cantik, tapi ini kayak bukan diriku sendiri. Kalau gitu aku mau kembali ke wajahku yang dulu. Hei bodoh, otak lo nyungsep ya? Kenapa lo milih kembali ke wajah lo yang jelek itu? Karena dia emang gak pernah jelek. Reza, aku ini Jessica, cewek satu-satunya yang paling cantik di sekolah ini. Kenapa kamu lebih pilih Ren daripada aku buat jadi pasangan kamu? Ya, kamu cantik sih. Tuh kan, akhirnya kamu sadar juga kalau aku ini cantik. Ya, cantik dari luar, tapi dari dalam kamu itu jelek. Ren, ayo kita pergi. Iya Reza. Aku punya darah berlian. Berlian kan kasta tertinggi, lebih dari emas. Singkirkan dia, nggak boleh ada yang punya darah berlian. Hah? Kenapa nggak boleh? Di dunia ini cuma boleh ada warna darah emas dan biru. Mah, aku mau dibunuh karena aku punya darah berlian. Apa? Kok bisa? Permisi, kami akan melindungi anak ibu. Dia diincar orang-orang karena memiliki darah berlian. Emangnya apa yang salah sama darah berlian? Darahmu sangat berbahaya. Kami nggak bisa kasih tahu alasannya sekarang. Hei Ren, songong banget ya lo sekarang pakai bodyguard segala, macem orang penting aja. Iya, katanya darahku berbahaya. Bahaya apanya? Gue nggak percaya. Sini jari lo. Ih, kok kamu gigit jari aku sih? Darahmu rasanya manis. Ren, apa benar tadi Lala menggigit dan menghisap darahmu? Iya, kenapa Bu? Ada masalah? Itu, kamu lihat deh, keluar jendela. Hah? Lala kok bisa terbang? Mah, tahu nggak darahku punya kekuatan yang aneh? Hah? Aneh gimana? Mama kan udah lumpuh sejak 2 tahun yang lalu. Coba deh Mama rasain darah dari jariku. Ren, Mama udah bisa jalan lagi sekarang. Tuh kan? Ren, katanya lo punya darah berlian yang bisa nyembuhin orang ya? Ren, darah berlian lo bisa kasih orang kekuatan super kan? Ren, karena darah berlianmu memiliki manfaat yang sangat berguna, kamu harus mendonorkannya untuk menyembuhkan banyak orang. Oke, boleh kok. Jangan bergerak, kami akan mulai mengambil darahmu. Berapa lama lagi? Aku mulai lemas. Sebentar lagi sampai darahmu habis. Apa? Sampai habis? Iya, kami akan mengambil semua darahmu sampai kamu mati. Enggak, aku akan minum darahku sendiri. Jangan, Ren, jangan. Hah? Ini... Minuman ini rasanya tawar. Berarti kamu jodoh aku, Pangeran. Bukan, lo jodoh gue pangeran. Ciri jodoh gue kehilangan indera pengecap. Lia, bukannya tadi pagi kamu bilang jodohmu cuma bisa ngerasain pahit? Kamu bohong kan? Apaan sih, gue nggak pernah bilang gitu ya. Jangan fitnah deh. Anak-anak, ayo cepat masuk ke kelas. Jam pelajaran sudah mau dimulai. Gimana ya cara buktiin kalau Lia itu bohong? Guys, tahu nggak gue pacaran sama pangeran? Wah, calon putri Lia. Lia, jodohmu kan lidahnya pahit. Udah deh Ren, mendingan lo ngaca. Lo itu culun gak kayak Lia. Nggak usah ngaku-ngaku, pengen banget jadi Lia. Guys, tapi tadi pagi Lia bilang... Bodo amat, bodo amat. Hai, aku mau buktiin siapa jodohku yang asli. Kalian bisa kan makan makananku ini? Apa? Iya, aku mau kok. Ih, pangeran, kamu nggak percaya aku jodohmu? Aku harus pastiin jodoh aku yang asli. Aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh.
Tapi emangnya ciri jodoh kamu bisa rasain apa, Pangeran? Ih, kok kamu nanya gitu sih? Mau curang ya? Jodoh aku cuma bisa ngerasain manis. Ya udah, kalian makan aja ya. Oke, aku makan. Gimana rasanya? Pangeran, makanannya manis banget. Tuh kan, gak salah lagi aku jodohmu. Makanannya rasanya asin banget. Tuh kan, gue bilang apa, dia itu penipu. Dia bukan jodohnya Pangeran. Gak mungkin. Ren, kamu jodoh aku yang asli. Hah? Apa? Tapi Pangeran... Diam kamu, pembohong. Aku sengaja bilang jodohku bisa ngerasain manis, biar tahu siapa yang bohong. Sebenarnya jodohku cuma bisa ngerasain asin. Enggak, Pangeran. Jadi sekarang kamu pacar aku ya? Iya, Pangeran. Pangeran, aku mau jujur, sebenarnya tadi aku rasain makanan itu asin. Aku bercanda tadi. Lia, kamu bohong mulu sih. Dasar lo Lia, udah nipu kita semua. Enggak guys, gue calon putri beneran. Calon putri mimpi. Dasar penipu, Lia. Aduh, saldoku kayaknya error. Udah kuduga, pembohong, kamu pembohong. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Nak, kamu gak pergi ke sekolah? Iya, ini mau berangkat, mah. Hati-hati, nak. Aku gak mau bilang ke mama kalau aku dikeluarin dari sekolah. Nanti mama sedih. Kenapa saldoku bisa error ya? Aku mau kemana sekarang? Cu, nenek haus sekali. Nenek tidak punya uang untuk beli minum. Ini aku ada air. Makasih, Cu. Loh, kaki nenek kenapa luka? Aku cari obat dulu ya. Nenek tunggu di sini. Terima kasih, Cu. Kamu baik sekali. Cu, ini untuk kamu. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nek, ini obat. Loh, nenek tadi kemana? Kok tiba-tiba saldoku ke publik? Akhirnya aku bisa sekolah lagi. Oh iya, aku gak mau dikatain pakai tas 10.003 lagi. Untung aja aku udah beli tas-tas lucu ini. Modelnya simple banget dan pastinya kece buat dibawa jalan-jalan. Dia juga ada banyak macam warna loh. Karena aku suka warna hitam, aku pakai ini aja deh. Itu kan si Ren, dia balik lagi ke sekolah ini. Hai teman-teman. Ren, kita nggak salah lihat, itu saldomu unlimited. Kan aku udah bilang kemarin. Sisi, kamu kenapa nangis? Aku dikeluarin dari sekolah karena orang tuaku bangkrut. Semua tas mahalku juga udah dijual. Oh gitu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak mau temenan lagi sama lo sih. Lo udah miskin. Temen macam apa kalian? Jadi giliran gue susah, kalian kayak gini ke gue. Loh, dulu juga lo bersikap kayak gini ke si Ren. Bener banget. Kenapa kita nggak boleh lakuin hal yang sama ke lo? Gue nyesel udah sombong. Sabar ya Sisi. Ren, lo mau kan temenan sama kita? Iya Ren, aku nyesal selama ini bully kamu. Ternyata kamu kaya. Maaf, aku nggak butuh teman palsu kayak kalian. Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tau nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama dan mama udah bisa jalan lagi, mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah nggak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo nggak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur. Minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah nggak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, nggak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu dipenjara. Ren, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah nggak bisa lagi kayak gini. Weh, Adikku dimuntahin sih minumannya. rasanya nggak enak kayak air kencing kecoa. Ih, kamu
tuh ya? Ren, jangan bentak-bentak adik. Dia kan masih kecil. Kamu jadi kakak bukannya ngalah. Iya, Ma. Adik jadi takut. Adik kan masih kecil. Dek, kok ada rokok di tas kamu? Kamu kan masih bocil. Itu semua punya temanku dari panti. Aku kan baru umur 5 tahun. Aku harus cari tahu soal anak ini. Semua umur orang bisa aku lihat, cuma umur adik doang yang gak bisa aku lihat. Mencurigakan. Permisi Bu, orang tua saya habis adopsi anak dari panti asuhan ini. Siapa ya anaknya? Apa dia bermasalah? Ini fotonya Bu, saya boleh minta informasi tentang anak ini? Oh, ini Siska. Sebentar ya, saya cari datanya. Aduh, lama banget ya. Hai Kak, aku temannya Tante Siska. Hah? Tante? Kamu kan lebih tua dari Siska, kenapa manggil Tante? Lihat kan, aku nggak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren. Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu. Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? Kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Yuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu. Karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru. Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? Hei, Ren. Marco, Sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. iya Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Rem, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati.